Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu karunia yang sangat besar yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadiri ta'lim atau muhadarah, yang mana muhadarah ini kita menghadirkan ustadz-ustadz kita, yaitu dan guru-guru kita, Al-Ustadz Luqman Jamal hafizahullah taala, demikian pula Al-Ustadz Ibnu Yunus hafizahullah taala, yang mana tentunya materi atau tema yang akan dibawakan pada muhadarah ini yaitu berkaitan dengan kebersamaan kita di dalam bingkai ilmu, artinya sebagaimana yang kita harapkan bersama, bahwasanya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita dengan disatukannya hati-hati kita di atas agama yang hak, di atas akidah yang hak, yang mana tentunya ini suatu bentuk nikmat yang sangat besar yang Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, yang mana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah dan kalian, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu nikmat kepada kalian, yang mana nikmat itu adalah bahwasanya dahulunya kalian itu a'da'a, saling bermusuhan, adanya permasalahan di antara kalian, fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah lah yang membuat hati-hati kalian itu bersatu, melembutkan satu sama lain hati-hati kalian. Maka tentunya di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita nikmat yang agung ini, nikmat yang hendaknya kita jaga bersama, bahwasanya kebersamaan itu adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hendaknya kita menjaga nikmat tersebut jangan sampai kita dipermainkan oleh syaitan, yang mana syaitan itu senang melihat adanya furqah, adanya perpecahan di antara kaum muslimin, khususnya di antara kita kaum salafiyin insyaallah. Maka tentunya telah hadir di hadapan kita ustadz-ustadz kita, dan juga di antara jamaah yang ada juga ustadz-ustadz kita yang masya Allah ya. Ada Al-Ustadz Abu Ubaidillah Bambang hafizahullah, ada Al-Ustadz Abu Imran Mulyadi hafizahullah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa adanya kebersamaan di antara kita. Maka kita mulai saja apa yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, yang mana materi pertama kita persilahkan ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Luqman Jamal hafizahullah taala, yang mana beliau akan memberikan nasihat kepada kita tentang bersemangat dan tentang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada sesi yang kedua kita persilakan Al-Ustadz Ibnu Yunus, yang mana beliau akan membahas sebuah kitab tentang hukum-hukum
salam yang sudah dibagikan di grup ya, PDF-nya akan menjadi pembahasan kita juga pada sesi yang kedua insyaallah taala. Maka kami persilahkan untuk pemateri kita yang pertama pada sesi yang pertama ini Al-Ustaz Lukman Jamal hafizahullah. Boleh tafadhal masykur. Oh, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral ikhwah wa bil khusus ba'dal asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuja dan memuji Allah bisa bermajelis, berkumpul di tempat ini, walaupun kita sudah biasa bermajelis, biasa berkumpul, tapi berkumpulnya kita hari ini ada nilai lebih, ya, ada nilai tambah dibandingkan dengan majelis-majelis sebelumnya. Dan saya dengan Ustadz Ibnu Yunus itu sudah berteman, bersahabat, itu sudah lebih dari 30 tahun ya. Bukan waktu yang singkat. Ya, mudah-mudahan majelis kita hari ini bisa membawa berkah yang banyak, karena datangnya kita ke majelis ilmu itu berkah. Duduknya kita di majelis ilmu itu berkah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, itu belum dihitung berkah ilmunya, baru berkah menuju majelis ilmu. Sebagaimana sering kita dengar hadis, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi berjalannya ke majelis ilmu
itu adalah jalan kemudahan untuk menuju surga. Karena itu majelis kita hari ini mudah-mudahan mempermudah jalan ke surga dan bisa menghilangkan atau minimal mengurangi rintangan-rintangan menuju surga. Karena majelis ilmu itu walaupun dijanjikan surga, tapi kadang-kadang kita semuanya diganggu oleh syaitan sehingga bukan menuju surga. Ya. Kadang berbelok jalannya, berbelok niatnya, berbelok tujuannya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, saling mencintai itu bagian dari keimanan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman kita kepada Allah, maka kita harus juga meningkatkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, sesama muslim, apalagi sesama ahlu tauhid, ahlu sunnah, apalagi di zaman seperti sekarang, ya, banyak fitnah, apalagi di negeri kita sendiri, ya, ahlu sunnah, salafiyin itu dituduh sebagai sumber terorisme. Nah, maka ya pertemuan seperti ini itu sangat bermanfaat, bukan sekedar menepis tuduhan-tuduhan seperti itu, tapi ini memang bagian dari keimanan kita kepada Allah. Rasulullah SAW sudah sering kita dengar dan nanti akan dibahas hadisnya oleh guru kita Ustaz Ibnu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga keimanan. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Maka saya singgung sedikit di sini potongan yang pertama, yakni saling mencintai. Nah, nanti prakteknya masalah salam ya guru kita Ustaz Ibnu insyaallah taala. Nah, dan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam sebagian riwayat, seperti dalam riwayat Imam Ahmad, dikatakan fi khairin, dalam kebaikan. Jadi kalau kita mencintai kebaikan, maka kita ingin juga
saudara kita mendapatkan kebaikan tersebut sebagaimana kita mendapatkannya. Itu bagian dari kesempurnaan iman. Dan sebagai seorang muslim, kita ibadah, apalagi baru selesai Ramadan, puasa, bersedekah, qiyamul lail, kemudian puncaknya i'tikaf, mencari Lailatul Qadar, itu untuk meningkatkan iman. Tapi kadang-kadang satu sisi kita begitu memperhatikan ibadah. Ibadah yang terkait dengan diri kita langsung kepada Allah. Seperti sholat, ya, puasa, berzikir, mengaji, dan seterusnya. Tapi kadang kita kurang, ya, yang terkait dengan ibadah kepada saudara kita. Padahal itu juga bagian dari kesempurnaan iman. Jadi kadang kita soleh untuk diri kita, tapi kita tidak soleh kepada saudara kita. Ya, kita begitu rajin ibadah untuk diri kita, kita kurang ibadah yang terkait dengan saudara kita. Seorang muslim itu ukurannya dengan saudaranya. Ya. Al-muslim mir'atu akhihi. Seorang muslim itu diukur dengan saudaranya. Karena itu kalau ingin melihat seseorang, mengukur dia secara zahir, sesuatu yang bisa diukur, bukan dilihat dirinya, tapi dilihat saudaranya, temannya. Siapa temannya? Dia ahlus sunnah, lihat siapa temannya. Bukan lihat dirinya bagaimana, tapi lihat temannya. Kalau temannya ahlus sunnah, ya, maka dia digolongkan ahlus sunnah. Kita berprasangka baik, dia ahlus sunnah. Nah, karena itu suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan tibanya hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan menjawab pertanyaannya, tapi mengalihkan dalam bentuk pertanyaan pula. Madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan untuk tibanya hari kiamat? Maka di sini ada faedah bahwa bukan yang penting mengetahui hari kiamat, tapi yang penting adalah apa yang kita siapkan untuk hari kiamat. Kalau kita hubungkan dengan apa yang kita bicarakan tadi, ya, bukan yang penting kita mengatakan saya mencintai saudaraku, tapi apa yang kamu telah lakukan sebagai wujud kecintaan kepada saudaramu.
Sama kalau orang mengatakan, saya mau bangun pondok. Ya, bangun pondok itu penting. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting, apa yang telah kamu lakukan kalau mau bangun pondok? Ya, maka Nabi bertanya, apa yang kamu siapkan? Kemudian sahabat ini menjawab, la syai'a ya Rasulullah, illa inni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa. Maksudnya dia tidak menganggap dia punya amalan yang hebat, ibadah yang hebat. Tapi saya hanya punya, ya Rasulullah, bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dikumpulkan orang pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Karena itu mendengar hadis ini Anas bin Malik gembira luar biasa. Gembira luar biasa. Beliau sampai mengatakan, seandainya semua hartaku dunia ini ditukar dengan hadis ini, saya tidak mau tukar. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa amalnya tidak sama dengan Umar, tidak sama dengan Abu Bakar, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu hal yang bisa membuat mereka bersama. Apa itu yang bisa membuat dia bersama Umar, bersama Abu Bakar, dan sahabat lain yang lebih utama? Itu tadi, al-mar'u ma'aman ahab. Karena kecintaannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka nanti dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Ikhwah sekalian yang berbahagia, karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan wasiat, istakthiru ya minal asdiqa'is salihin. Perbanyaklah dari saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang soleh. Untuk apa? Fa inna lahum syafa'atum yaumal qiyamah. Karena mereka itu salah satu golongan nanti yang diberi oleh Allah syafaat, untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain. Jadi kalau kita kurang kesolehannya, kurang ibadahnya, kurang ilmunya, maka bersahabatlah dan cintailah orang-orang yang banyak amalnya, yang banyak ilmunya, agar nanti bisa memberikan syafaat dengan izin Allah pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya kita bermajelis semuanya sudah masuk surga, ada sahabat kita 1-2 orang yang tidak masuk surga, maka dicari. Mohon kepada Allah, ya Allah, masih ada sahabatku si fulan. Bagaimana caranya bisa diampuni sehingga dia bisa masuk surga bersama kami?
sebagaimana dahulu kami selalu bermajelis bersama dengan mereka. Nah, karena itu sebagai pelengkap ya, ini sekedar nasihat saja ya. Saya sebutkan kisah dari salaf kita ya. Bagaimana mereka saling mencintai karena Allah. Ada tiga imam yang besar pada zamannya. Imam Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ishaq ibn Rahawai, tapi bisa juga dibaca Ibn Rahuya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah alal jami'. Mereka pergi haji. Jadi dari dahulu haji itu cuma di Mekah ya, tidak pernah tempat lain. Tidak ada ke Gunung Bawakrai. Setelah mereka selesai haji, masih ada waktu sebelum pulang. Sudah selesai ibadah hajinya, masih ada waktu. Maka mereka sepakat, ayo kita cari majelis ilmu. Ya itulah orang dahulu. Padahal dia sudah imam. Imam Yahya bin Ma'in itu imam Jarh wa Ta'dil. Imam Ishaq ibn Rahawai itu juga sama, imamnya Ahlul Hadis. Bahkan kadang disebutkan musnad yang paling pertama itu musnad Ishaq ibn Rahawai. Cuma tidak ditahu nusrahnya di mana. Kemudian Imam Ahmad, ya sudah ma'ruf. Imam Ahlul Hadis, imam juga madhab dan seterusnya. Akhirnya mereka mencari dan sepakat hadir di majelisnya Sufyan ibn Uyainah. Orang yang paling alim tentang hadis setelah meninggalnya Imam Malik ibn Anas. Akhirnya mereka duduk di majelis tersebut. Ya, majelis ilmu hadis, haddatsana wa akhbarana dan seterusnya. Tapi ketika berlangsung majelis, tiba-tiba Imam Ahmad memisahkan diri. Nah, dia hadir di majelis yang lain. Ada majelis lagi yang lebih banyak lagi jumlah jamaah yang hadir. Majelis ini bukan majelis haddatsana wa akhbarana, tapi bentuknya lain. Mengkaji ayat, tafsirkan dengan hadis, disebutkan kaidahnya, disimpulkan hukumnya dan seterusnya. Ya, nanti akan kita sebutkan siapa dia. Maka dua imam tadi, Yahya ibn Ma'in dan Ishaq ibn Rahawai, itu dongkol-dongkol. Kenapa ini Imam Ahmad memisahkan diri dari jamaah? Ya. Kenapa dia lari ke majelis yang lain? Hanya dia mendatanginya. Celaka engkau wahai Imam Ahmad. Engkau meninggalkan majelisnya Sufyan ibn Uyainah. Maka Imam Ahmad mengatakan, uskut, diam. Duduklah dahulu dengar majelis ini. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in, karena dia dasarnya adalah imam Jarh wa Ta'dil,
Nah, muncul ilmu jarh wa ta'dilnya. Jangan dulu dalam majelis sampai kita tahu dia ahlus sunnah atau bukan. Ya. Tapi Imam Ahmad mengatakan tenang. Nah. Akhirnya Imam Ishaq Ibn Rahawai juga berpendapat seperti itu. Kita tanya dulu. Imam Ahmad mengatakan, ya duduklah dahulu. Nanti kalau dipersilahkan bertanya, engkau boleh bertanya. Kita uji dia siapa. Nah. Alhasil, setelah pelajaran selesai, tiba masa pertanyaan, Imam Ishaq Ibn Rahawai mengatakan, nanti saya yang tanya. Karena saya yang paling tua di antara kita bertiga. Nah. Kenapa begitu? Karena yang mengajar tadi ini umurnya hampir sama dengan mereka. Bahkan mungkin lebih di bawah umurnya daripada Ishaq dan Yahya bin Ma'in. Maka Imam Syafi'i mengatakan, silahkan bertanya. Kalau tadi di majelisnya Sufyan ibn Uyainah, dia orang yang paling ahli sanadnya pada zaman itu. Artinya yang paling dekat dengan Rasulullah. Paling pendek. Hah? Iya. Lupa disembunyi. Alhasil, kalau kita luput dari sanad yang ali, masih bisa ambil hadis dengan sanad yang nazil. Cuma lebih panjang sanadnya, tapi hadisnya sama saja. Tapi kalau kita luput ambil ilmu dari orang ini, kita tidak dapati lagi yang semisalnya. Nah. Maka semakin penasaran dua orang ini. Siapa orang ini? Akhirnya bertanya. Imam Ishaq Ibn Rahawai bertanya. Ya muallim, ya syekh, saya ingin bertanya. Apa pendapatmu tentang hadis hendaklah burung itu tinggal di dalam sangkarnya? Hendaklah burung itu tinggal di dalam sangkarnya. Maka sang muallim tadi kemudian menjawab, sahabatmu telah menjawab, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maksud dari hadis itu adalah tinggal di dalam sangkarnya di malam hari. Maka Imam Ahmad malu luar biasa karena disebut namanya. Tapi Imam Ishaq tambah heran. Kok dia tahu semua orang-orang ini? Sementara kita ini baru tahu dia dan baru ikut di majelisnya, tapi dia tahu semua kita. Nah. Maka kemudian Samualim ini menjawab, hadis itu saya dengar dari guru kita Sufyan ibn Uyainah. Ketika umur saya masih 9 atau 10 tahun pada waktu itu. Ketika menyampaikan hadis ini, guru kita bingung juga apa maknanya. Maka saya dipanggil dulu di dekatnya. Wahai anak kecil, karena masih kecil, kamu keturunan Quraisy. Turunan Nabi, turunan Quraisy. Kamu bahasa Arabnya lebih fasih daripada kami. Maka tolong sampaikan, menurut pendapatmu, apa maksud dari hadis ini? Ya. Alhasil, kemudian sang muallim tadi mengatakan, menurut yang saya ketahui dari
pemahaman bahasa Arab dan juga keadaan orang-orang musyrikin dahulu di zaman Nabi, hadis itu maknanya bahwa dahulu orang-orang jahiliyah kalau mau bepergian ambil burung. Kalau burung itu dilepas, dia terbang ke kanan atau lurus, maka kita berangkat, tanda baik. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, apalagi terbang ke belakang, nah bahaya. Dibatalkan bepergian. Makanya Nabi SAW mengatakan, simpanlah burung itu di sangkarnya, maksudnya jangan pakai burung itu sebagai petunjuk. Tapi ketika kamu mau bepergian, ya bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Sebut nama Allah. Burungnya simpan di dalam sangkar. Ya, maka Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, sadaqallah, sadaqar Rasul, wa sadaqa man 'allamal ilm. Telah benar Allah, benar Rasulnya, dan benar Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada orang yang dia ingin ajarkan ilmu. Baik. Akhirnya Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ishaq Nurwaya tambah takjub dengan jawaban tersebut. Akhirnya mereka pulang. Itu pertemuan yang singkat. Ini kan waktunya sempit, cuma cari majelis sebelum pulang. Itu juga menunjukkan bahwa orang dahulu begitu cinta sama majelis ilmu. Walaupun tinggal sedikit, kalau masih ada majelis, tinggal cari ilmu. Kalau kita kan cari oleh-oleh. Ya. Belum selesai majelisnya bubar sendiri cari oleh-oleh. 6. Alhasil itu kisahnya membekas dalam diri Imam Ahmad. Sehingga suatu ketika Imam, Anda tahu tadi ya, sang anak muda itu atau yang umurnya hampir sebaya dengan mereka, yang namanya Muhammad Ibnu Idris. Kakeknya namanya Syafi', maka dinisbatkan kepada kakeknya Asy-Syafi', Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti dari kecil memang sudah jenius ya, cerdas. Nah, jadi ketika diberi jawaban tadi, ya sebelum kita sampaikan kisah yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengingat ayat dalam surat Yusuf, wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas ilmu ada lagi yang lebih berilmu. Ya itulah faedahnya majelis ilmu. Sekarang ada faedah yang dimiliki oleh guru fulan, tidak dimiliki oleh guru fulan. Seandainya pun faedahnya sama, ya murajaah diulangi supaya lebih mengena dalam hati, lebih mendalam dalam hati, dan lebih kuat yakin untuk beramal. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke Baghdad. Maka Imam Ahmad mendengar kedatangannya, menjemputnya di perbatasan. Ketika tiba di perbatasan, maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengambil apanya? Biasa kalau kuda atau pelana ya, tali kendaraan. Kalau kita menggiring sapi kan ada talinya, atau kuda kan ada talinya. Iya. Menghormati
luar biasa kepada Imam Syafi'i. Nah, berita itu sampai kepada Imam Yahya bin Ma'in. Kebetulan anaknya Imam Ahmad berguru kepada Imam Yahya bin Ma'in. Itu yang menyampaikan berita. Nah, maka Imam Yahya bin Ma'in mengatakan kepada anaknya, beritahu bapakmu, jangan kamu merendahkan ahlul hadis. Masa dia yang menuntun orang yang baru datang. Nah, apa jawaban Imam Ahmad? Sampaikan kepada gurumu. Nah, kalau dia ingin mengambil kemuliaan, silahkan datang di sini. Saya pegang di sebelah kiri, dia pegang sebelah kanan. Kita kedua-duanya menuntun ini orang. Ya begitu jawabannya orang berilmu ya. Bukan kemudian jawabannya kasar atau tidak begitu begini, kamu belum tahu, tidak. Baik. Alhasil kemudian Imam setelah masuk ke dalam kota Baghdad, Imam Syafi'i rahimahullah bermalam di rumah Imam Ahmad. Kemudian dijamu. Nah, ada pemandangan yang menakjubkan. Ketika disuguhi makan malam, Imam Syafi'i makan. Kemudian setelah Imam Ahmad dan keluarganya makan, dia makan lagi semua makanan itu. Makanannya Imam Ahmad, sisa dari keluarganya, dimakan semua sampai habis. Anaknya Imam Ahmad memperhatikan geleng-geleng kepala. Nah, kalau kita ini balalanya ini orang, atau mungkin lagi sangat kelaparan. Ya dicatat. Ini satu yang aneh. Setelah makan, istirahat. Imam Syafi'i pergi di tempat yang disiapkan, berbaring. Imam Ahmad dan keluarganya tidur. Tengah malam, yang kebiasaannya beliau bangun sholat malam. Bangunkan juga keluarganya sholat malam. Anaknya lihat, wah Imam Syafi'i baring-baring saja, mungkin tidur. Tidak bangun-bangun sholat malam. Sampai tiba waktu subuh, tidak bangun-bangun. Nanti adzan baru bangun. Ini berwudu, tidak berwudu, langsung ke masjid. Nah, ini dua. Ini orang makannya banyak sekali, tidur saja kerjanya. Kemudian tiba sholat subuh, langsung ke masjid, tidak berwudu. Langsung pergi sholat. Setelah selesai sholat, dia mendatangi ayahnya. Dia ceritakan apa yang dia lihat. Wahai Abi, tamumu ini yang kamu hormati luar biasa. Kenapa begitu? Makannya balala, tidur saja kerjanya, tidak berwudu lagi pergi ke masjid. Maka abinya kemudian mengatakan kepadanya, tanya dia. Pasti dia punya jawaban. Akhirnya ditanya, maka Imam Syafi'i menjawab, wahai anakku, saya tadi makan sampai habiskan semua makanan karena saya yakini bahwa makanan yang paling halal, yang paling bersih, yang paling berkah itu dari keluarga bapakmu. Karena orang yang paling tahu halal dan haram di negeri ini bapakmu. Yang paling alim bapakmu. Maka saya ingin mengambil berkah. Nah, walaupun sekarang orang berbeda mindset di masalah berkah. Ini berkahnya karena dia tahu ini memang orang yang diberkahi oleh Allah secara zahirnya. Maka saya ingin mengambil berkah dari makanan tersebut. Adapun yang kedua, saya tidak tidur. Kamu lihat saya tidur, saya tidak tidur. Baring-baring. Karena saya memikirkan satu hadis yang bapakmu ajarkan kepadaku. Hadis Nabi kepada Abu Talha,
Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Kisahnya kan ma'ruf. Kisah anak yang burung kecilnya mati. Saya memikirkan hadis tersebut 1 malam penuh. Makanya saya tidak salat. Tapi saya memikirkan hadis tersebut. Terus, ya alhamdulillah saya memikirkannya. Dan saya mengambil istimbat hukum dari hadis itu 100 masalah. 100 masalah. Oh begitu. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, satu hukum yang diambil oleh tamuku itu lebih berharga daripada salatnya Abi 1000 rakaat. Tanda tawadu ya. Tapi memuliakan ilmu luar biasa. Satu faedah apalagi 100 itu lebih berharga daripada salat saya 1000 rakaat. Oleh hal jamaah sekalian, kemudian tadi saya langsung berangkat ke masjid tidak berwudu karena wuduku belum batal. Dan sunnahnya Nabi itu tidak boleh boros air. Ya kalau orang berilmu begitu, bukan karena tidak mau berwudu. Karena sunnahnya Nabi ya, tidak boleh boros pakai air. Saya masih ada wudu ya, pergi ke masjid tidak perlu berwudu lagi. Akhirnya ya waktu sudah habis ya, sedikit lagi. Sedikit lagi karena kisah terkait dengan kecintaan ya. Suatu saat Imam Ahmad sakit. Maka Imam Syafi'i datang menjenguknya. Akhirnya Imam Syafi'i jadi sakit. Ketika ditanya kenapa kamu sakit? Saya sakit karena melihat saudaraku sakit. Ya begitu kecintaannya orang. Sehingga dia sakit pula berbaring di rumahnya. Tidak lama kemudian Imam Ahmad sembuh. Imam Ahmad sembuh, datang menjenguk Imam Syafi'i. Ketika dia lihat Imam Ahmad sudah sembuh datang menjenguknya, Imam Syafi'i pun tiba-tiba sembuh. Ditanya kenapa kamu sembuh? Saya sembuh karena melihat saudaraku sudah sembuh, jadi saya pun sembuh. Ya luar biasa orang dahulu. Begitu keterikatan hatinya dan batinnya yang sangat kuat. Biasanya yang bisa melakukan begitu kan cuma ibu. Kalau melihat anaknya sakit, biasanya ibu sakit. Cuma dia tahan. Kalau lihat anaknya sembuh, walaupun dia sakit, dia ikut jadi sembuh. Tapi ini dilakukan oleh dua orang yang tidak ada hubungan nasab. Tadi kecintaannya karena Allah dan Rasulnya, karena ilmu. Ya. Baik. Dua lagi saja. Kisahnya yang masih terkait dengan Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i ketika ingin berangkat pulang dari Baghdad, kemudian berangkat ke Mesir, memberikan wasiat kepada Imam Ahmad. Salah satu wasiatnya, dan ini bagus untuk kita amalkan, kalau kamu ingin menasihati seseorang, nasihatilah dengan rahasia. Karena kalau menasihatinya di tengah umat, tengah umum, itu menjatuhkan martabatnya. Makanya Imam Ahmad mengamalkan wasiat dan nasihat tersebut. Suatu hari ada muridnya yang sudah jadi guru juga,
mengajar murid-muridnya. Dia mengajar di bawah pohon, dia berlindung di bawah pohon dari sinar matahari. Murid-muridnya kepanasan. Jadi Imam Ahmad lewat, wah ini kurang bagus. Maka dia mendatangi muridnya tersebut tengah malam. Ketok-ketok dengan lembut sekali supaya tidak ada yang dengar. Kecuali yang masih terjaga. Dan dia tahu muridnya ini masih terjaga. Tanya siapa? Dijawab dengan sangat pelan. Ahmad. Supaya tidak ada yang tahu. Ahmad man? Kan Ahmad banyak. Jawab lagi pelan. Ahmad Ibn Hanbal. Wah, kaget dia. Gurunya mendatanginya malam-malam. Bukakan pintu. Ditanya, ya guru, kenapa kamu tidak mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada saya, kenapa kamu capek-capek malam begini datang kepadaku? Muhammad mengatakan, bolehkah saya masuk? Tidak perlu dibahas itu. Masuk. Ada yang perlu, ada yang ingin saya sampaikan. Tadi saya lihat kamu mengajar di bawah pohon. Kamu yang bernaung, murid-muridmu kepanasan. Jangan ulangi lagi itu. Sudah, itu saja. Saya pulang. Pelan-pelan jalannya supaya tidak ada yang dengar. Jadi maksudnya nasihatnya tidak ada yang dengar. Biar istrinya, anaknya, yang tuan rumah pun tidak dengar. Tetangganya tidak dengar. Itu namanya rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Karena manusia kalau dinasihati dengan rahasia, itu lebih mudah masuk dalam hatinya. Lebih ikhlas juga yang menyampaikan dan yang menerima. Kemudian terakhir, ya. Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad itu guru dan murid. Kalau Imam Ahmad mengajar, kalau ada Imam Syafi'i ikut mendengar. Kalau Imam Syafi'i yang mengajar, ada Imam Ahmad, dia duduk di majelis. Makanya Imam Ahmad selalu menyebut-nyebut Imam Syafi'i sampai setelah meninggalnya pun. Sampai cucunya heran. Kan cucunya sudah tidak dapati. Wahai kakek, kenapa kamu sebut terus orang ini? Ada apa gerangan? Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i itu seperti matahari. Semua butuh cahayanya. Dia seperti obat. Semua orang butuh obat tersebut ketika dia sakit. Dan yang menarik, beliau mengatakan, setiap saya berdoa, satu kebaikan, setiap saya berdoa, satu kebaikan, maka saya juga selalu mendoakan Imam Syafi'i dari kebaikan tersebut. Tidak pernah saya lupa. Itu bentuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap dia mendoakan kebaikan dirinya, kebaikan apa saja, dia selalu ikutkan Imam Syafi'i dalam doa dari kebaikan tersebut. Ya saya kira itu saja ya. Jadi saya nanti sesi berikutnya ada tambahan insyaallah. Ada lanjutannya nanti materi kita hari ini insyaallah akan sampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Ibnu Yunus. Sebagai penutup ya, itu sekelumit kisah para salaf kita, ya, bagaimana mereka betul-betul saling mencintai karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan pribadi saja, tapi memang karena urusan kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang terkait dengan kebaikan agama, ya kita harus memperbaiki hubungan, tanazul kalau ada kepentingan pribadi kita, kepentingan dunia kita, demi kepentingan agama kita, saudara kita,
Dan itu adalah bagian dari kesempurnaan iman, yang dengannya juga menjadi bagian dari syarat untuk masuk surga. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Qul kama tasma'un. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.